Selamat datang di seri Pahlawan Nasional Ki Hajar Dewantara. Seandainya aku seorang Belanda. Di awal abad 14 Masehi, di negeri koloni Hindia Belanda, pemerintah sibuk menyiapkan perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda yang jatuh pada 15 November 1913. Panitia telah dibentuk jauh-jauh hari untuk mempersiapkan kemeriahan dan orang-orang pribumi dilibatkan dalam persiapan ini. Lalu tiba-tiba pada 13 Juli 1913, seorang anak muda yang baru berumur 24 tahun menulis sindiran dalam surat kabar Bandung The Express berjudul Als ik en Nederland was, yang mengkritik soal perayaan itu. Pemerintah tersinggung dan Raad van Indië atau Dewan Hindia segera bersidang pada akhir bulan serta mengeluarkan ancaman bahwa sang penulis bisa dikenai delik pers dengan hukuman hingga 1 tahun penjara atau denda hingga 500 gulden. Sang pemuda tetap tak bergeming dan ia makin berani menentang pemerintah kolonial Belanda lewat tulisannya. Pemuda itulah Raden Mas Suardi Suryaningrat, keturunan Paku Alam ketiga. Suardi memang tergolong pemberani. Mungkin ini hasil didikan ayahnya. Saat ia terjerat kasus di Bandung, pemerintah membujuk ayah Suardi agar menasihati anaknya untuk tidak terlalu kritis terhadap pemerintah. Ayahnya, Suryaningrat, memang segera menemui anaknya di Bandung, tapi bukan untuk menasehati, melainkan berujar, seorang satria tidak akan menjilat ludahnya kembali. Jadilah Suardi makin berani. Ia segera menulis artikel garang bertajuk In for Allen, maar ook Allen for Eng pada 28 Juli 1913 dan membuat pemerintah marah. Tulisan itu dianggap agiatif. Tanpa waktu lama pemerintah segera menangkap Suardi lalu menjatuhi hukuman buang ke Pulau Bangka. Suardi menolaknya dan meminta dibuang ke Belanda. Suardi memang punya bakat kritis dan makin terarah saat terlibat dalam perkumpulan Insulinde. Ia juga makin mempunyai pengaruh saat mendirikan Indis Partai bersama dua kawan karibnya di Bandung. Jadilah nama Suardi melambung sebagai bagian dari Jangat Tinatolen atau 3 serangkai yang terkenal sangat kritis. Awalnya Suardi hanyalah pemuda yang studi di Stovia. Ia ingin menjadi dokter bumi putra, tetapi ia tidak menamatkan studinya karena beasiswanya dicabut. Suardi lalu bekerja di laboratorium pabrik gula Kalibor Banyumas, Jawa Tengah hingga pada 1911. Suardi kembali ke Yogyakarta menjadi pembantu apoteker. Dunia obat memang bukan hidupnya. Suardi justru tertarik menjadi wartawan di pelbagai surat kabar seperti Sadiotomo, Medan Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pesona. Pada masanya ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Dalam organisasi sebelum terlibat Insulinde, Suardi telah aktif di seksi propaganda Budi Utomo untuk menyosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat pribumi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Indis Partai atau tepatnya Nasional Indis Partai yang didirikan pada 25 Desember 1912 menjadi partai pelopor dalam menuntut kemerdekaan Hindia atau Indonesia. Partai ini segera tidak berdaya saat Gubernur Jenderal Hindenburg menolaknya pada 11 Maret 1913.
Sekian bulan setelahnya, tepatnya pada 6 September 1913, Suwardi yang ditemani istrinya beserta 2 rekan karibnya dalam 3 serangkai berangkat menuju tanah pembuangan. Di Belanda, Suwardi aktif dalam Indisch Vereniging atau Perhimpunan Hindia. Ia ikut menyemarakkan majalah Hindia Putra dan juga Het Indonesisch Verbond van Student. Bersama istrinya, ia juga mendirikan Indonesisch Persbureau yang bertujuan sebagai pusat propaganda perjuangan pergerakan nasional Hindia atau Indonesia. Di samping itu, Suwardi juga menempuh pendidikan keguruan hingga memperoleh Europees Acte. Pada Agustus 1917, pengasingan Suwardi sesungguhnya telah selesai. Tapi karena Perang Dunia Pertama masih berkecamuk hebat, ia belum bisa kembali ke Hindia Belanda. Baru Juli 1919, Suwardi bisa meninggalkan negeri Belanda. Segera setelah tiba di tanah air, Suwardi terlibat lagi dalam pergerakan. Kali ini ia berada di Semarang dan aktif menulis dalam Persatuan Hindia yang segera menggiringnya ke penjara hingga tahun 1921. Setelahnya, ia kembali ke Yogyakarta dan mendirikan National Onderwijs Institute Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Ia mendobrak sistem pendidikan barat dan pesantren dan mengajukan sistem pendidikan nasional. Ia juga segera mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan agar dekat dengan rakyat. Ia juga segera memberi semboyan sistem pendidikan nasional dalam bahasa Jawa. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutmuri handayani. Slogan yang nantinya begitu terkenal. Taman siswa maju pesat meski riak menghadangnya. Pada tahun 1932, muncul ordonansi sekolah liar yang membatasi gerak sekolah-sekolah pribumi sampai pada pendudukan Jepang. Tepatnya pada 13 Maret 1944. Taman siswa dibubarkan dan hanya diizinkan mengadakan sekolah kejuruan. Ki Hajar Dewantara tidak serta-merta berhenti. Ia ikut terlibat dalam Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Bentukan Jepang dan masih aktif dalam pendidikan hingga selepas kemerdekaan Indonesia 1945. Ia diangkat menjadi Menteri Pendidikan Indonesia atau Menteri Pengajaran Indonesia pertama dan masih mengurusi lembaganya. Peran sentralnya dalam pendidikan Indonesia diakui hingga mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. 2 tahun setelahnya, dalam usia 69 tahun, ia dipanggil Sang Kholid dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata, makam milik keluarga Taman Siswa. Karena jasanya yang begitu besar, Ki Hajar Dewantara digelari Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional 17 selepas kepergiannya. Presiden Soekarno segera memberi gelar Pahlawan Kemerdekaan Indonesia kepada Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889, meninggal di Yogyakarta 26 April 1959. Gelar Pahlawan Kemerdekaan Indonesia, dasar penetapan Kepres nomor 305 tahun 1959, tanggal penetapan 28 November 1959.